Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini kami dari kelompok 2 DDSCM akan mewawancarai Karika Gemilang. Perkenalkan terlebih dahulu, saya Nurwena Claudia dari absen 24. Saya Salsabila Najla Mutia dari absen 27. Saya Nami Almafira Rahmadani dari absen 21. Saya Zahwa Inazatu Zahra dari absen 35. Saya Mutia Khalifah dari absen 20. Kami dari SMK Negeri 1 Wonosobo izin mewawancarai tentang Karika Gemilang yang ada di Kertek Bujasari. Nah, pertanyaan yang akan kami sampaikan nomor 1 adalah bagaimana cara Ibu menyeleksi pembelian barang petani yang masuk, bagaimana menyeleksinya? Sudah. Oke, untuk pembelian barangnya kita ambilnya dari pengepul. Jadi petani-petani yang ada di Dieng itu mengumpulkan buahnya, kemudian dikumpul di pengepul. Nah, dari pengepul itu langsung dikirim ke pabrik. Nah, buah yang kita terima adalah buah yang siap masak atau 80% itu tingkat kematangannya itu matang gitu. Jadi ciri-cirinya adalah buahnya udah berwarna kuning tetapi masih ada warna hijaunya gitu. Terus untuk yang buah busuk itu nggak kita gunakan. Jadi ketika kita produksi terus ada buah busuknya, nanti kita kembalikan ke petaninya untuk diganti atau diretur gitu. Terus sama buah yang hijau juga, kalau yang hijau itu sementara kita tahan di sini. Jadi kita diamkan nunggu matang, baru nanti bisa dimasak di produksi selanjutnya. Yang kedua, apakah di sana ada proses negosiasi? Negosiasi. Ya. Untuk proses negosiasi biasanya kita lihat harga pasaran. Kalau misalnya harga pasarannya misal 5.000, jadi nanti kita nego untuk harga 4.500. Jadi sebisa mungkin harga kita itu lebih rendah dari pasaran. Yang ketiga, apakah terjadi pembelian rutin atau tidak pada satu petani atau beberapa petani? Untuk pembelian itu kita kan melalui supplier, jadi nggak melalui petani. Jadi supplier itu kita sekarang punya 6 supplier, itu kita ada jadwalnya sendiri-sendiri. Jadi untuk pengirimannya itu udah terjadwal. Jadi untuk supplier A hari apa, terus supplier B hari apa, itu udah ada jadwalnya sendiri. Apakah terdapat proses penawaran barang dari pihak petani kepada perusahaan? Dan jika ada, bagaimana sistem alur penawaran tersebut berlangsung? Penawaran kayak tadi ya, negosiasi ya. Hampir. Jadi untuk penawaran kita kan komunikasinya lewat telepon. Jadi ketika misal harga di pasar udah turun, jadi untuk negosiasinya itu melalui telepon. Jadi kita telepon suppliernya, kita minta harga sekian gitu. Jadi nanti ketika supplier udah ACC, sama-sama ACC sama harganya, baru barangnya dikirim. Selanjutnya, bagaimana proses pengendalian kualitas atau quality control terhadap barang yang akan diproduksi atau dijual? Dan standar apa saja yang digunakan dalam memastikan kualitas barang? Untuk pengendalian quality control. Untuk quality control buahnya, kita sebelum pengupasan biasanya disortir dulu buahnya. Jadi buah yang siap produksi itu nanti langsung dikupas, kemudian buah yang busuk itu nanti dikumpulkan terus ditimbang untuk diretur atau dikembalikan ke supplier. Terus yang hijau itu yang belum dimasak itu biasanya kita sisihkan ke tempat buah untuk menunggu masak, baru nanti setelah masak diproduksi. Apakah perusahaan memiliki gudang penyimpanan tersendiri untuk barang yang dibeli? Ada, kita ada tempat khusus untuk penyimpanan buahnya.
Pengelolaan dan penyimpanannya seperti apa? Penyimpanannya untuk buah karika itu kita pakainya keranjang. Jadi buahnya itu ditaruh di keranjang gitu berjejer gitu biasanya. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana sistem komunikasi antara perusahaan dengan petani sebagai pemasok? Apakah menggunakan media seperti email atau lainnya? Untuk komunikasinya lewat WA, telepon atau chat. Selanjutnya, berapa jangka waktu pengiriman barang dari petani hingga sampai ke perusahaan? Kan kita kan udah ada jadwalnya sendiri-sendiri, jadi untuk pengiriman itu udah rutin, terus udah terstruktur gitu. Jadi mereka kan udah ada jadwalnya sendiri-sendiri. Jadi untuk misal produksi hari ini adalah buah yang datang kemarin gitu. Jadi langsung produksi. Untuk pertanyaan selanjutnya, apakah perusahaan menggunakan teknologi dalam proses pelacakan atau tracking? Untuk tracking kita belum ada karena yang pertama untuk pengiriman itu masih di dalam kota sendiri, masih satu kabupaten lah gitu. Jadi untuk melacaknya biasanya kita lewat telepon atau WA gitu. Jadi kita tanya nanti dikirim jam berapa gitu. Nah biasanya kan kalau masih dalam kota kan nggak terlalu jauh gitu. Berarti cuma melalui pesan aja gitu? Iya. Terus apakah perusahaan melakukan analisis terhadap pola pembelian barang? Sekarang kan dulu masih dianalisis, tetapi kalau sekarang kan udah tahu polanya. Jadi ketika kita udah dijadwal satu-satu gitu udah enak gitu. Jadi kita nggak sampai kekurangan barang karena kita udah rutin kan supplier untuk mengirim di hari-hari tertentu gitu. Jadi udah ada jadwalnya gitu. Jadi otomatis kebutuhan buahnya itu lebih tercukupi. Berarti cuma melalui yang rutin dulu aja gitu? Ya. Pertanyaan selanjutnya, apakah seluruh dokumen terkait pembelian telah terarsip dengan baik dan lengkap? Apakah diperlukan tenaga administrasi khusus untuk pengelolaannya? Untuk pencatatan kita ada nota pembelian buah, kemudian dari nota itu direkap di form pembelian buah dan form barang datang. Kemudian untuk bagian pencatatannya kita ada admin produksi sendiri, jadi yang mengelola pencatatan barang datang atau buah datang itu dari admin produksinya. Oh, baik. Ya kalau itu misal nanti didokumentasikan boleh? Boleh. Ya. Pertanyaan selanjutnya, apakah kebijakan pemerintah berpengaruh terhadap aktivitas pembelian maupun penjualan produk? Kalau sekarang belum terlalu berpengaruh gitu karena untuk harga buah dan harga buah sendiri itu murni ditentukan oleh petani dan supplier gitu. Jadi untuk saat ini peran pemerintah dalam harga itu belum ada atau belum terlalu berpengaruh. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan untuk wawancara.